Kita bahas fungsi tbl obj name, tbl search, tbl next, dan layout list. tbl obj name berfungsi mengembalikan nama entity pada entry tabel simbol tertentu. Ini sintak penulisannya nama fungsi, kemudian argumen pertamanya table name, argumen keduanya adalah simbol. Table name adalah string yang mengidentifikasi tabel simbol yang akan dicari, misalnya layer, L-type, view, dan ini ya sejenisnya. Kemudian simbol adalah string yang mengidentifikasi simbol yang akan dicari. tbl search berfungsi mencari tabel simbol untuk nama simbol. Sintak penulisannya nama fungsi, kemudian argumen pertamanya table name, argumen keduanya simbol, dan argumen ketiga opsional ya, ini set next. Untuk argumen 1 dan argumen 2 penjelasannya seperti tbl obj name. Kemudian untuk argumen ketiganya set next ya, ini jika not nil, fungsi tbl next akan mengembalikan entry berikutnya. tbl next berfungsi menemukan item berikutnya pada tabel simbol. Sintak penulisannya nama fungsi, argumen pertamanya table name, kemudian argumen keduanya opsional ya, rewind, kemudian argumen pertamanya sama ya, penjelasannya seperti sebelumnya, kemudian rewind ini jika not nil akan mengembalikan entry pertama tabel simbol. Layout list berfungsi mengembalikan daftar semua layout paperspace pada file gambar ya yang aktif. Ini sintak penulisannya sederhana ya, nama fungsinya langsung. Kemudian contohnya seperti ini. Jadi misalnya ini defaultnya ya, defaultnya gambar yang aktif. Biasanya nama ada layout 1 dan layout 2. Kalau kita gunakan fungsi layout list ini akan menghasilkan list ya. Nilai baliknya list yang berisi nama-nama layoutnya. Sedikit tambahan penjelasan ya untuk fungsi tbl obj name, tbl search, dan tbl next. Jadi biasanya kalau kita ingin mendapatkan entity name dari objek grafis, kita bisa mendapatkannya dari fungsi enlarge ataupun dari nanti fungsi char ya, dengan yang digabung dengan fungsi encell ya. Kita fungsi encell, kemudian kita gunakan fungsi char untuk mendapatkan entity name-nya. Sedangkan untuk objek non grafis ya yang nggak kelihatan, misalnya layer ya, di sini saya kasih contoh yang gampang ya, layer. Kita bisa mendapatkan entity name-nya dari fungsi tbl obj name maupun tbl next. Saya kasih contohnya, misalnya kita ingin mendapatkan entity name dari ini ya, layer yang aktif nih ya, layer yang 0, kita gunakan fungsi tbl obj name. Oke, kita tuliskan nama fungsinya ya, tbl obj name. Kemudian table name-nya layer, kemudian simbolnya nama layernya ya, ini 0, dan ini argumennya tipe datanya harus berupa string, jadi kita kasih tanda petik ya. Ini akan menghasilkan entity name seperti ini. Misalnya untuk layer yang lain ya, karena belum ada, kita coba upload dari fungsi yang udah pernah kita buat ya. Ternyata ini udah di-loaded ya, nggak apa-apa, saya load ulang. Kemudian kita panggil, kita ketikkan perintahnya ya, lapl. Ini udah muncul di sini ya, udah
terbuat ya, ininya layernya. Kemudian untuk mendapatkan entity name misalnya dari yang ini BBPL text, kita coba yang tadi kita modifikasi ya dengan tanda panah ke atas, kita pilih kemudian BBPL text ya. Oke, akan menghasilkan entity name seperti ini. Untuk TBL search ini adalah untuk mencari ini ya, simbol, apakah ada simbol dari table name ya, apakah ada atau tidak. Nah, jika ada, dia akan mengembalikan kode DXF dari simbol tersebut. Tapi jika tidak ada, akan menghasilkan nilai nil. Contohnya misalnya yang tadi ya, kita ganti aja ini dengan TBL search. Saya akan menghasilkan kode DXF ya dari nama layer ini, BBPL text ini. Kalau misalnya tidak ada layernya, misalnya saya kasih nama layernya bait, ini akan menghasilkan nil karena tidak ada nama layer bait. TBL next itu untuk mencari item berikutnya ya. Untuk table name-nya misalnya kita gunakan TBL next ya, nama fungsinya, kemudian layer ya. Ini akan menampilkan layer pertama yang dibikin ya, berarti dia 0 karena ini bawahnya pasti 0. Kemudian berikutnya akan menghasilkan BBPL pipa utama ya, karena ini adalah layer yang dibuat berikutnya sesuai dengan kode program yang pernah kita buat ya. Jadi bukan urutan yang di sini ya, tapi dari layer yang secara waktu ya, itu dibikinnya duluan yang mana yang akan dimunculkan di sini. Jadi misalnya berikutnya lagi akan menghasilkan pipa cabang sesuai dengan urutan yang pas kita bikin di sini ya, saya tunjukkan ya. Jadi urutannya ini 0 itu bawaannya ya, default, kemudian keduanya pipa utama, berikutnya pipa cabang, kemudian berikutnya lagi ini yang teks ya. Kita coba lagi, maka akan menghasilkan nilai teks ya.